Pak Alwi, Hadir, Bu. Sinaria, Bu. Ada yang tidak masuk sudah ini? Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bersiap berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita speaking dulu ya. Iya, Ibu. Ikutin Ibu ya. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Ha. Kalau semangat itu 1 kali, kalau semangat 2 itu hu, kalau semangat 3 itu ha. Bisa? Oke. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Ha. Semangat 1, 2, 3. Oke, baik. Masih ada yang ingat pembelajaran hari ini apa? Yang akan kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Baiklah. Jadi materi hari ini yaitu tentang kosakata. Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu di bahasa enggak cuma bahasa Indonesia sih sebenarnya, itu meliputi bahasa Mandarin, bahasa Inggris atau yang lainnya. Nah, kosakata itu terbagi dari berbagai jenis kata seperti kata benda, nama orang, kata kerja, meliputi tindakan, terus kata sifat, meliputi deskripsi, kata keterangan tentang informasi keterangan, kata tanya untuk mengajukan pertanyaan, kata penghubung untuk menghubungkan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Bisa kalian lihat dari video ya. Ya, Ibu. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman pembelajaran bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUBGI. Kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya ketika kita sedang berpidato. Nah, untuk mengecek apakah kata itu termasuk baku atau tidak baku, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau yang punya yang versi cetak, kalian juga bisa download di Facebook. Nah, kalau kata itu terdapat pada KBBI, berarti termasuk kata baku. Jika tidak terdapat di KBBI, maka itu bukan merupakan kata baku atau merupakan kata tidak baku. Penyebab kata menjadi tidak baku itu yang pertama karena kesalahan penulisan, yang kedua karena kesalahan dalam pengucapan, dan yang ketiga karena kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikutnya ini adalah contoh beberapa kata yang termasuk kata baku dan tidak baku. Nah, ini contoh kata baku, contoh kata tidak baku dari nasihat, yaitu menggunakan bentuk bakunya adalah nasihat. Kemudian apotek, ya bentuk bakunya adalah apotek. Jadi bentuk itu menggunakan bukan menggunakan i. Ya, contoh kata tidak baku yang ketiga itu jadwal. Seharusnya jadwal memakai w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman.
KBBI. Kalau kata tidak baku itu Kata yang sebaliknya. sebaliknya, betul sekali. Contohnya seperti itu kan, itu nasihat menjadi nasihat. Terus kata tidak baku itu apotek menjadi kata baku itu apotek. Terus yang ketiga itu jadwal. Contoh kata baku itu jadwal. Yang keempat itu cuman. Contoh kata bakunya itu cuman. Itu seterusnya. Nah, jadi untuk materi kita kali ini yaitu tentang ciri makhluk hidup. Nah, itu akan membacakan teks bacaan. Jadi kalian membaca nyaring ya, satu aja. Siapa yang mau? Kalau tidak mau ibu tunjuk ya. Enggak, ibu enggak mau. Takut dulu. Nah, silakan membaca. Reti, silakan baca. Ciri-ciri makhluk hidup. Ini ya. Yang lain silakan simak. Ciri-ciri makhluk hidup. Satu, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Manusia bergerak dengan kaki. Tumbuhan juga bergerak. Contoh gerakan tumbuhan adalah bunga mekar dan akar tumbuh pemanjang. 2. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan bernapas dengan paru-paru, contohnya kambing. Ada hewan bernapas dengan kulit, contohnya cacing. Ada hewan bernapas dengan insan, contohnya ikan. 3. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya manusia tumbuh menjadi besar dan tinggi. Batang tumbuhan semakin hari semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. 4. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara berbeda. 6. Makhluk hidup peka terhadap angsa. Kepekaan makhluk hidup terhadap angsa berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan mengulung badannya jika disentuh. Sudah bukan dulu. Tangan stretching. Nah, jadi apa saja dari ciri makhluk hidup? Yang pertama itu makhluk. Apa saja? Makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat itu makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup dapat memerlukan makanan dan air. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap angsa. Oke, kalau makhluk hidup misalnya manusia nih, ya menggunakan apa? Berjalan menggunakan kaki, Bu. Betul. Kalau untuk hewan, hewan itu banyak ya. Ada yang menggunakan sirip, ada yang merayap, banyak ya. Kalau tumbuhan, akar. Tumbuhan dengan Bunga mekar dan akar tumbuh panjang. tumbuhan dengan fotosintesis. Pinter. Sudah paham yang di teks itu? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta ini ya. Iya, Bu. Ini individu
Ibu, susah tidak? Enggak Terlalu. Oke, baiklah. Ada yang mau maju ke depan? Saya Ibu. Ayo, kami silakan maju ke depan. Mulai ya Ibu. Iya. Oke, setelah mengamati teks tersebut, cobalah kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang pertama, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda. Yang kedua, dia bernafas. Ketiga itu tubuh dia berkembang, lalu berkembang biak, lalu memperlukan makan dan air, dan terakhir itu peka terhadap rasa. Selanjutnya itu kita kelompokkan kosakata baku dan tidak baku. Kata baku yang pertama itu matahari, yang kedua tumbuhan, yang ketiga itu berkembang, keempat bentuk, kelima insan. Yang tidak baku itu makhluk bernafas dan terakhir fotosintesis. Sudah Ibu. Oke, baik. Tangan. Nah, jadi apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mudah bukan? Mudah. Oke. Maka sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah. Selesai ya. Saya Ibu. Sebelum menutup, marilah kita berdoa kembali. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas lagi. Silakan dipimpin. Bersiap. Sebelum pulang, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.